Oke, selamat datang bertemu kembali di perkuliahan praktikum sistem basis data. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih lanjut mempelajari tentang form, karena form yang kita buat kemarin masih dasar, jadi masih istilahnya masih standar. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bikin formnya lebih menarik, lebih bagus ya, dengan kata kunci lebih menjual begitu ya. Karena arahnya dalam pembuatan form ini ya nantinya bisa menarik perhatian bagi si pengguna, si user, juga bagi perusahaan yang memesan program kepada kita. Oke, jadi materi kita adalah form lanjutan ya, melanjutkan pemahaman. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan pengelolaan form. Jadi form yang sudah kita bikin kemarin akan kita edit ya, dengan ditambahi beberapa fasilitas dari form. Misalnya ada warna, ada desain ya, dan fasilitas-fasilitas yang lain yang mempercantik, yang memperindah tampilan daripada form itu sendiri. Nah, nanti yang akan kita praktekkan ya, karena kita sudah bikin form dari data dasar ya, dari data mobil, kemudian dari data pelanggan, dan dari data transaksi ya, data peminjaman. Itu nanti yang akan kita coba untuk kita buat. Ini sebuah contoh tampilan dari form data siswa ya. Perhatikan di sini cukup menarik ya. Di sini ada tombol tambah record, simpan record, ada refresh, ada close form ya. Kemudian ada navigasi ya, menjalankan record ke kanan maupun ke kiri. Post ya. Atau di sini adalah record yang paling awal, kemudian ini record last ya, record yang paling aktif. Ini adalah contoh gambaran sederhana dari form ya. Nah, nanti untuk kelanjutannya ya tergantung dari mahasiswa sendiri nanti untuk memodifikasi, untuk mengedit sesuai dengan kreasi yang dia punya. Baik, kita akan cek dulu tugas-tugas kalian. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah pelajari tentang form dasar ya. Form dasar. Di sini ada tugas rekan-rekan Anda ya, semua mahasiswa bagus-bagus. Tetapi ada tugas yang tidak bisa dibuka ya. Nah, nanti silakan dicek ya. Silakan dicek tugas itu dibuka oleh rekannya. Ya, sampai muncul ya. Misalnya ini dari siapa ini? Farhan ya. Farhan ini oke ya. Tata cara pembuatan baik ya, nanti akan kita lihat, kemudian rentang, dan ini adalah rancangan untuk database perpustakaan. Oke. Nah, kalau gambarnya seperti ini, artinya saya bisa membuka ya. Ini pun saya harus pakai password ya. Password yang sudah Anda kirimkan nanti bisa saya pakai untuk membuka. Contoh yang lain lagi, ini dari Rizky ya, Rizky Firmansyah, oke. Karena saya tadi sempat saya ngecek juga, ternyata saya tidak bisa mengakses gitu ya, saya nggak bisa buka datanya. Oke, ini ternyata bagus, bisa semua. Tadi yang sudah saya buat ya, coba ya, ini saya cek dulu semua, nggak apa-apa. Nanti saya coba satu nanti yang akan kita pakai, atau saya melanjutkan dari apa yang sudah kita buat kemarin. Tadi saya sudah ngecek siapa tadi yang tidak bisa ya, kalau nggak salah ini ya, Anandia Rosa ya, ini bisa ya, sebentar, ini bisa juga, sebentar. Saya contohkan bagi tugas yang tidak bisa dibuka karena minta hak akses. Oke, ini bisa juga dari Chandra Purnama, bagus. Ini coba dari Salina, oke. Saya klik.
Bagus, saldonya juga bisa kebuka. Di sini ada perpustakaan. Nah, ini langkah-langkahnya mana dan rancangan mana. Jadi perpustakaan jangan langsung dibuat ini ya, tapi rancangannya saja ya. Rancangannya saja. Jadi rencana untuk rancangan itu nanti buatnya pas UTS begitu. Atau saya beri yang lain, kalau sudah dibuat tidak jadi saya pakai untuk UTS nanti ya. Oke, ini bisa semua. Nah, ini dia. Ini milik siapa tadi ya? Nah, gambaran seperti ini kalau nggak salah itu apa tadi ya? Ini ya. Hendri Setiabudi. Nah, Anda memerlukan hak akses. Artinya saya tidak bisa buka datanya di sini. Karena saya harus minta akses. Ini kesalahan dari Anda melakukan sharing, ya, kurang lengkap. Pada sharing Anda ini harusnya can view anyone ya, anyone can view. Jadi semua orang bisa melihat. Ya, semua orang bisa melihat, tetapi data Anda kan tetap di password ya. Nanti passwordnya kirim WA ke saya. Gitu. Ya, ini dari siapa ini Hendri ya. Nanti diperbaiki linknya ya. Yang diperbaikinya di Google Drive-nya saja. Coba dari Aziz ya. Aziz Nur Fauzi, betul ya. Nah, berhasil, bagus ya. Aziz Nur Fauzi ya. Rancangan form, oke, rental mobil ya. Langkah-langkahnya mana? Kan belum ada ini ya, jadi belum ada langkah-langkah yang dibuat. Kemudian oke, ini ya, Ahmad Bagus Rizky ya. Oke, nah ini kenapa kok bisa begini Pak? Nah ini dia. Kalau kasusnya seperti ini ya, ini pada saat Anda membuat link, bikin link kan begini ya, ini get block ya. Kemudian ini diklik ya. Nah, di sini tidak Anda pilih targetnya new window. Itu yang menyebabkan dia tidak keluar di halaman baru. Ya, seperti rekan-rekan Anda ini yang berhasil ini. Ya. Ini kalau saya oke, saya kirim kembali, maka di halaman 5 tadi ya, Rizky ya, siapa tadi ya? Ini dia, Ahmad Bagus Rizky. Oke. Setelah saya perbaiki, saya klik lagi, nah dia akan keluar di halaman selanjutnya seperti ini. Ya, ini langkah-langkah, ini rancangan, ini input form mobilnya ya, form mobil. Oke. Ini database mobil ya, database rental. Oke. Jadi caranya begitu, ya. Semua oke. Ya. Di sini saya akan pilih satu, nanti akan saya lihat ya. Walaupun semua sudah terpilih. Kenapa saya bisa tahu tadi ada yang tidak bisa dibuka? Ya karena saya sudah ngecek juga. Nah seperti ini. Ini saya nggak bisa menilai, ya, tidak bisa menilai. Ya. Oke. Saya akan coba ini tadi milik siapa ya? Kita mobil, tidak ada nama ya sudah kita lewati ya. Ya. Jadi mungkin nanti ditambahin nama saja ya di nama filenya, silakan. Ananda Rosya, oke, Ananda Rosya. Ini akan kita coba langkah-langkah. Ini ada 2 ya. Oke, kita lihat. Ya. Oke, saya buka dulu passwordnya. Ananda Rosya ya. Password untuk Ananda Rosya. Bentar saya searching dulu karena ini passwordnya saya kolek ya. Saya koleksi Ananda ya. Oke. Kalau Anda sudah mengirimkan password ke saya bisa ngecek ya. Dan ternyata di sini saya belum punya ya sandi untuk datanya Ananda Rosya. Ya. Maka saya tidak bisa buka ini. Coba saya cek kembali Ananda Rosya. Saya cek dulu ya.
Anandia. Nah, pada saat Anda mengirimkan password, ini namanya juga jangan nama singkat ya. Kadang kan Anda pakai nama singkat sehingga pada saat saya menyimpan data dan saya buka kembali tidak ketemu ya. Anandia Rosa, oke. Oke, ya. Saya belum tidak punya data dari Anandia. Kita lanjutkan saja. Ini dari Chandra Purnama. Oke, Chandra Purnama. Chandra. Sama, Chandra Purnama juga belum mengirim ke saya. Saya tidak mengkoleksi passwordnya. Saluna coba ya, Saluna, oke. Oke, Saluna ketemu ya. Ini saya akan coba, tapi ya ini yang langkah-langkah memang belum ada ya. Kita coba rentalnya. Ya. Oke, saya download. Ya. Oke, saya open ya dari Saluna. Ya. Ini yang dibuat Saluna. Oke, datanya bisa kita lihat ada berapa data mobil di sini. Oke, 16 data ya. Pelanggannya ya. Kalau nama Salunanya harus ada ya, nanti diperbaiki. Ada nama Saluna di sini. Oke. Kemudian yang peminjaman juga oke ya. Kira-kira bagus. Kemudian hasil formnya bagus sekali ya. Oke, ini ya. Saluna sudah oke hasilnya. Cukup bagus ya. Sudah ada gambar, sudah ada tombol navigasi, sudah ada tombol keluar, bagus ya. Kemudian peminjaman oke, bagus juga ya. Nah, ini yang input report sudah jadi reportnya juga oke ya. Tapi nanti tidak seperti ini bentuknya. Oke. Kita akan pakai apa yang di Saluna, dan untuk yang lain silakan nanti yang belum mengumpulkan passwordnya segera ya. Passwordnya segera dikumpulkan saja. Oke. Ya. Nah, kita akan lanjutkan. Ini misalnya saya kasih contoh dari apa yang telah dibuat oleh Saluna ini. Saya perlebar ya, saya perbaiki. Oke, kalau saya perbaiki berarti saya pakai desain view ya, desain view. Oke, nah ini desainnya. Kalau di sini kurang lebar ya kita lebarin ya sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini untuk judulnya sudah oke ya. Ya, judul ini bisa dikasih warna ya. Kita bisa kasih warna di blok dulu misalnya. Nah, ini gimana warnanya? Warnanya seperti pada saat kita mewarnai Word ya. Nah, di sini ada pengaturan, kita bisa pakai. Misalnya warnanya biru ya. Nah, loh, belum jadi. Ulangi ya. Coba satu aja. Nah, udah ya. Ini kasih warna biru tadi ya. Udah jadi ya. Nah, Anda juga bisa menghilangin grid ini ya. Kalau grid ini mengganggu ya, kalau gridnya mengganggu bisa dihilangkan. Nah, bisa dihilangkan. Ini di desainnya, gridnya mana gridnya.
View, biasanya sih di view ya. Oke. Atau bisa juga diklik kanan aja ya. Nah, klik kanan, gridnya diklik. Nah, gini. Jadi tadi diklik kanan, gridnya ditekan. Kalau pengen munculin juga ditekan lagi. Ya. Oke. Nah, di sini untuk judul ya, saya kira udah oke ya. Nah, ini kemudian ini ada fasilitas yang lain yang bisa kita gunakan, yaitu garis ya. Jadi antara ini judul dan ini kita kasih garis ya, dengan logo ya, kita kasih garis. Nah ini garisnya ya. Ukurannya juga bisa kita besarin ya, dengan diklik kanan ya, size-nya bisa kita atur ya. Jadi kita atur size-nya, kalau misalnya pengen lebih gede juga bisa ya, pakai special effect juga bisa ya. Di sini efeknya seperti apa. Jadi di properti ya, namanya di properti di sini juga bisa. Jadi properti ada dua, juga di klik kanan juga bisa ya, untuk garis ya. Kalau di atas ada garis, kita copy saja. Nanti garis ini juga kita taruh di bagian bawah. Nah, begini. Ini hasilnya di atas ini. Oke, kita taruh di bawah. Tambah satu lagi untuk atas tombol ya, misalnya begini. Nah, ini apa tadi ya? Oke, kita simpan nih. Misalnya kita simpan dulu. Kita lihat nih view. Nah, ini hasilnya sudah ada ya, sudah ada garis yang membatasi. Kemudian kita pengen tambahan lagi yang lain ya. Ini kan tombol ya, kita punya berapa sih? Nah, ini kita bisa gerakin ya, kanan kiri. Dan ini kita buat kemarin, saya kira sudah tidak ada masalah. Jumlahnya 16. Kemudian ini jumlahnya di awal ya, 1 lah. Ini kita tutup ya. Sekarang kita mau nambahi tombol. Yaitu tombol tambah, hapus, dan edit ya. Oke. Tombol kita pakai command button, sama button ya. Nah, ini nambahkan tombol. Artinya ini adalah record operation. Kita mau nambah berarti add new record. Oke. Kita akan pakai picture ya. Picture gambarnya gini, berarti kita pakai kata-kata aja lah. Nah, ini. Kita ganti bahasa Indonesia. Tambah record atau data ya, data baru ya, baru begitu. Tambah data baru, kita next ya, command 21 oke, kita finish ya. Di sini kita sudah punya tabel baru namanya tambah data ya. Nah, ini kita lanjutin, kita akan nambah lagi yang untuk hapus ya, hapus record ya, hapus data. Nanti form operation, hapus data ya, record operation, hapus data berarti delete. Oke. Next, kita kasih nama yang sama tadi, hapus data. Nah, next kita finish. Hapus data di sini. Kemudian bisa juga edit. Ya, satu lagi namanya edit. Record operation, edit ya, ada nggak editnya? Oh, tidak ada. Save record, oke, save ya, save record. Save record di sini ya, untuk keseluruhannya. Pada saat sudah nambah data, kita simpan data. Oke. Misalnya tiga tombol ini yang akan kita tambahkan. Saya mau warnai juga boleh ya. Mau diganti warna silahkan. Nah, ini misalnya warnanya merah misalnya ya. Kemudian fontnya kita ganti ya. Fontnya kita ganti misalnya yang ini. Nah, jadi bebas, nanti silahkan bisa diatur ya, sesuai dengan
selera ya, ya terus sesuai dengan selera ya. Nah, misalnya seperti ini kita ganti warnanya, lain-lain ya. Warnanya biru terang misalnya ya, oke, yang hitam nggak apa-apa. Terus backgroundnya juga kita ganti ya, nah, di situ. Oke, tambah data baru. Nah, ini kurang lebar juga bisa diatur. Nah, begitu. Ini kita kasih warna background kuning misalnya. Nah, ini. Jadi nanti silakan melakukan pengeditan supaya Anda paham ya, semua data ini bisa diperbaiki ya. Semua bisa diperbaiki. Kemudian untuk ini juga sama ya. Ini juga. Oke. Nah, kita juga bisa sebenarnya di apa ya, pengeditan itu dilakukan di sini. Ya. Misalnya tambah data baru, di sini ada tambah data baru. Picture-nya no picture. Nah, ini misalnya kita ganti. Nah, ini ya bisa kita ganti ini. Keluar misalnya ya, keluar ya, picture-nya no ya. Pada saat kita klik di bawahnya ya, oke, optionnya sudah ini selesai atau belum ya. Ya, opsinya belum ya, kita coba jalankan dulu saja, kita simpan. Oke, kita simpan. Picture-nya tadi yes ya. No picture caption ya, visible picture. Ah, ini picture-nya dihilangin ya. Sebentar. Captionnya memang sudah ya, ya. Ada keluar tadi yang kita tulis kan, top tadi ya. Kalau general, nah ini dua-duanya ada ya, para picture dan nah ini kalau ini visible itu bisa nanti bisa diklik dan bisa tidak, itu nanti dalam pemrograman ya lebih jauh lagi. Oke, misalnya ini kita ganti warna backgroundnya, kita kasih warna background yang lain nah, seperti ini. Nah, fontnya kita ganti. Oke, jadi bisa ada gambar juga bisa ada keluar ya. Pak, kalau gambarnya kita ganti gimana Pak? Bisa ya. Oke, ini kita coba dulu. Oke, kita lihat hasilnya ya. Tambah data, klik. Nah, di sini ya, kita bisa langsung tambahkan data baru di sini. Ya. Misalnya NBL 17. Nama mobilnya apa? Misalnya ini kan sudah ada semua ya. Vicento misalnya ya. Misalnya nomor polisinya H ini oke. Tahunnya berapa? Tahun terbaru. Oke, bagus, ini nggak ada yang gambar ya. Tahun 2018 lah merek. Vicento itu merek Kia ya. Oke, Kia ya. Kemudian jumlahnya kita punya 2 unit, harga rentalnya 500 misalnya. Nah, simpen. Ya. Sekarang kita cek data terakhir, data awal, data terakhir. Nah, ini dia. Ya. Kalau ngedit langsung saja, misalnya harus huruf besar misalnya, oke, simpan ya. Nah. Ya. Ini tambah data. Kemudian bagaimana kalau saya ngasih background semuanya ya? Nah, ini bisa pakai
apa namanya, ini view ya, baru kita desain lagi. Kita edit lagi bisa. Kemudian yang sini juga sama, ya, untuk nama mobil kurang panjang, mau dikasih background apa bisa ya. Anda juga bisa gunain yang lain, misalnya seperti ini ya. Nah ini ya, gunain yang lain ya. Nah ini juga bisa memberikan area ya. Kita pernah lihat. Nah, misalnya. Bagaimana kalau ini dikasih warna background juga bisa ya. Ini nanti silakan bisa dicoba-coba ya. Tapi lihat tidak kelihatan ini ya, nanti antara back dan back style ya, ini dia solidnya diganti ya. Back style supaya dia bisa kelihatan transparan ya. Nah begitu ya, tadi tidak ada nih ya transparan. Oke, saya kira itu tambahannya. Nah, ya, ini hasilnya. Oh tadi belum kesimpan ya, sini dulu ya. Desain mobil. Sini. Ya. Nah, ini untuk tabel data mobil. Sekarang kita akan coba yang pelanggan. Pelanggan sama ya. Pelanggan saya kira sama. Nanti caranya juga demikian. Ya, kita lebarin dulu. Ini sedang jalan ya, kita desain view. Oke, ya, kita lebarin aja. Nah, untuk posisi dan sebagainya silakan, ini bebas saja ya. Posisinya bebas. Nah, kalau misalnya nih, saya mau bikin form baru. Nah, ini untuk ngedit saya kira nggak ada masalah ya. Bisa tutup saja dulu atau saya buka semua. Ini 1, 2, 3. Oke. Saya mau bikin form baru, berarti create new form, desain ya. Nah, desain view ya, desain. Oke. Ya. Nah, form ini kalau saya mau desain pakai model tabular tab ya, nah, ini juga bisa ya. Jadi nanti modelnya begini. Nah, page 1, page 2 ya. Nah, untuk menggantinya ini kita bisa pakai properti ya. Nah, form 1 untuk apa? Misalnya tambah data misalnya. Ya. Nah, ini ya, misalnya di double klik tadi ya, tambah data. Form 2 apa? Form 2 untuk tadi data mobil ya, harus data mobil kita data mobil ya. Kemudian yang di sini page 2-nya untuk data pelanggan. Kemudian yang ketiga gimana? Tambahin lagi nih. Jadi nambahin jumlah page-nya ya. Page-nya hanya 2, index 1, coba semuanya. Nah begini. Jumlah tab-nya. Ya. Lihat jumlahnya, number of. Oh, di klik kanan juga bisa ya, kita nambahin ya, insert ya, page ya. Jadi tambah aja klik kanan, insert page. Kalau mau menghapus juga sama, page yang mana diklik dulu. Nah, ini dia. Page 4 dihapus juga bisa. Nah, sini berarti data peminjaman ya. Double klik. Nah, di sini harus caption ya. Captionnya apa? Di sini diisi data peminjaman. Ya.
page 4-nya dihapus. Nah, klik kanan, delete page-nya. 1, 2, 3. Ya, pada saat 1 kita harus masukkan form yang seperti mobil tadi. Nah, ini apa? desain view. Nah, form ini misalnya ini ya, ini kita copy, kita bawa ke form yang saya buat tadi. Di mana tadi ya? Ini ya, simpanlah. Saya tutup dulu. Ini form saya kurang lebar, nanti kita lebarin. Boleh nanti dicoba, ini sebagai contoh saja ya. Kita paste di sini. Nah, jadi pada saat saya klik tambah mobil, saya klik data pelanggan hilang. Kenapa? Ya, karena kan yang di sana seperti buka halaman di sini. Sekarang data pelanggan ya, kita desain view. Ini kita simpan dulu nih, ini kita simpan dulu. Form gabungan saya sebutnya seperti itu ya. Sekarang kita ini desain, kita ambil datanya. Nah, tapi nanti apakah nanti bisa jalan tergantung dari database-nya ini terrelasi atau belum, kan tadi begitu. Kalau sudah, berarti nanti tidak jadi masalah. Ya, page 2 diklik dulu ya. Ini data pelanggan diklik, paste. Kalau kurang geser, digeser, klik, posisikan, kurang naik, kurang ke kiri, di kiri kan. Nah, kemudian satu lagi form peminjam. Aduh, kok jalan, klik kanan, desain ya, kita ambil blok semua, copy, kita buka form gabungan, page-nya diklik dulu, klik. Kemudian ini pelanggan, ini kena ini berarti tadi. Nah, yang di sini kita hapus, ini berarti kena ini, hapus dulu ya. Jadi ini tambah, ini input mobil, ini input pelanggan, ini peminjaman. Sekarang yang belum berarti pelanggannya, klik tadi ya, pelanggannya. Aduh, kita klik lagi, desain view maksudnya, desain view ya, pelanggan. Oke, kata copy, desain view di sini, gabungan. Nah, ini harus pastikan pelanggan ya, tadi saya kurang pas gitu ya. Nah, ini kita geser, kita cek, klik sembarang tempat dulu. Data peminjaman, di sini harus peminjaman, iya. Data pelanggan, data itu, iya. Ini numpuk ya, dengan numpuk tadi ya. Oke. Data pelanggan yang numpuk, data peminjaman. Ya, ini karena pada saat saya ngeklik tadi ya, harusnya begini ya, paste ya. Nah, ini data pelanggan khusus. Jadi pada saat ngeklik jangan sampai ada warna oranye ya. Nah, ini numpuk lagi. Aduh, sebentar. Ini data mobil, ini ya di sini ya. Oke. Oh ya, pas. Jadi kalau kita paste, nanti lokasinya dia akan ngepas ya. Nah, gitu maksudnya begini. Nah, gitu. Jadi kalau salah diunduh saja ya. Ctrl Z itu namanya, atau unduh yang sini ya, diunduh ini nanti akan. Sekarang kita simpan. Ya. Sekarang kita jalannya. Kita sudah punya form,
tambah data mobil, data pelanggan, data peminjaman. Ya. Nah, nanti form keluar ini ditaruh di bawah sini, jadi tidak tiap data ini ada ya, jadi hanya satu saja. Maksudnya begini ya. Nah, ini kita tambahin dikit untuk naruh ini. Form ini taruh di bawah. Nah, di bawah area. Kemudian yang di sini ini dihapus saja. Ya, kita cut juga boleh ya. Sama untuk peminjaman ya, hapus juga. Kita simpan lagi. Kita coba lagi. Nah, jadi keluarnya di sini ini nanti ditengahkan dan seterusnya. Nah, ini akibat dari tidak ada database seperti ini. Nah, dan ini juga sama. Jadi sebenarnya caranya sama seperti yang pertama. Kita harus tentukan pada saat di halaman 1 begini. Nah, ya, tabelnya kita tentukan baru kita pakai. Nah, jadi ini sebagai tambahan saja, form gabungan ini nanti bisa dicoba ya, bisa dicoba. Kemudian koneksi tabelnya silahkan ini bisa ditambahkan ya, misalnya tabelnya apa, ini kita bisa nambah tabel di sini. Ya. Kita bisa juga menggunakan tabel yang di sini ya. Nah, jadi apa yang di sini ini kita ganti lagi ya, kita tambahi datanya tabel mobil gitu, ya. Seperti kemarin. Nah, misalnya gini, ini kita hapus lagi karena dia tidak terjadi koneksi di sini. Nah, kita hapus. Nah, data mobil ini kita masukin lagi. Masuknya harus ke sini ya. Nah, terus dilakukan ya. Nah, ini kita simpan dulu. Misalnya seperti ini. Jadi nanti sama ya, semuanya juga masukkan ya. Nah, sekarang ada di sini ya. Kalau kita jalan, ya ada kan gitu. Ya, tadi kan saya hanya mengambil ini saja. Ya. Oke, kita keluar. Yes, kita baik ya. Nah, jadi di sini tinggal nambahi yang lain. Ini nggak usah dipakai ya. Nama mobil, ya. Nama mobil di sini. Kemudian nama polisi taruh aja. Kemudian tahun taruh aja. Ya, taruh di bawahnya. Nanti bisa kita atur. Nah, dan seterusnya. Nah, ini menggunakan page ya, atau ada yang nyebutnya dengan nama tab ya. Merek, jumlah juga. Tapi nggak muat. Nah, nanti ya. Kita main dikit-dikit. Aduh, garisnya malah ikut. Ya, kita jadi simpan. Ya, kita testing. Ya. Jadi satu form tetapi memiliki 3 fungsi. Tambah mobil, tambah data pelanggan, tambah data ya. Jadi nanti pada saat ini buat ini formnya harus aktif ya. Aktifnya harus di halaman tertentu saja. Ini nanti nyobanya juga berkali-kali nggak apa-apa ya, untuk tambahan aja. Misalnya ada yang ini kok nyambung di sini Pak, itu mobilnya hapus saja yang di sini. Nanti yang di awal hapus ya dibuat lagi gitu.
ini yang muncul di tabel pelanggan. Ini juga sama. Ada kan motif? Oh, tidak ada. Ya, saya kira demikian untuk tambahan dari form lanjutan. Ya, nanti bisa diperbaiki, ditambahi gambar juga boleh ya. Ya, semoga bermanfaat. Selamat siang. Ya, untuk tugasnya sudah saya tuliskan nanti di web. Ya, silakan bisa dipantau ya, di web ya. Tugasnya juga Anda melanjutkan dari apa yang sudah Anda buat jadi form kemarin, dilanjutkan plus mencoba form gabungan ya, mencoba form gabungan. Oke, selamat sore, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.